Baik, selamat malam. Sekali lagi saya ucapkan pada semua yang sudah hadir dan selamat bergabung kembali ke dalam pelajaran eklesiologi, suatu pelajaran online yang disediakan oleh Grafe International Theological Seminary dan bertujuan untuk mendidik sebanyak mungkin orang dalam kebenaran firman Tuhan, terutama yang berkaitan dengan gereja, gitu. Oke, dan ini adalah pelajaran ke-6 kita. Dan bagi yang ikut secara live maupun mungkin ada yang mengikuti lewat YouTube channel saya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini Kau memberikan kami kesempatan, sarana prasarana yang memadai sehingga kami dapat bertemu, berkumpul, dan kami dapat membahas kebenaran-kebenaran-Mu, terutama yang berkaitan dengan eklesiamu Tuhan, gerejamu. Kiranya Engkau yang pimpin supaya kami semakin memahaminya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik ya. Nah, jadi kita sedang membahas ya definisi dari eklesia. Dan ini sudah kita bahas dengan cukup panjang lebar bahwa eklesia adalah di sini ya, perkumpulan atau kumpulan orang-orang ya. Jadi kata kumpulan ini adalah suatu hal yang penting. Jadi mereka berkumpul ya, kumpulan orang-orang yang sudah mengakui Kristus secara umum karena dia eklesia Kristus ya. Dan yang berkumpul, sekali lagi berkumpul di sini. Maka ada berkumpul atau dalam bahasa Inggrisnya assemble atau gather boleh dibilang ya. Untuk melakukan pekerjaan dan kehendak Tuhan Yesus, karena mereka adalah kumpulannya Kristus, eklesianya Kristus. Tentu kata eklesia bisa juga dipakai secara sekuler. Jadi perkumpulan apa saja bisa disebut eklesia sebenarnya. Bahkan di Efesus perkumpulan yang kacau balau katanya, yang mereka berkumpul untuk demo, itu juga disebut eklesia. Dan secara sekuler tentu eklesia dipakai dalam pengertian perkumpulan warga kota di kota-kota Yunani pada waktu itu, semacam DPR kota mereka atau musyawarah kota mereka, begitu. Jadi bukanlah gedung atau benda mati, tapi adalah kumpulan orang-orang ya. Dan dengan demikian yang sudah kita tekankan adalah bahwa kalau begitu eklesia haruslah bersifat lokal, yang sudah kita tekankan karena berkumpul di lokasi tertentu ya. Dan kita sudah melacak ya, karena di dalam Alkitab tidak ada istilah gereja universal, tetapi ada banyak sekali hari ini orang yang punya konsep gereja universal ya. Banyak sekali orang punya konsep gereja universal, baik itu universal yang kelihatan yang dipegang oleh gereja Katolik contohnya ya. Gereja Katolik percaya bahwa ya, gereja universal, paham gereja universal milik Katolik adalah gereja yang universal dan kelihatan. Nah, sedangkan yang dipegang oleh kaum Protestan ya, ketika mereka keluar dari Katolik, lalu mereka ditekan ya oleh secara doktrinal, mereka ditekan oleh gereja Katolik bahwa punya kamilah gereja universal karena kami ada di mana-mana ya, kalian tidak ada di mana-mana. Kalian kecil ya, Luther kamu cuma di Jerman saja. Gereja Inggris hanya di Inggris saja. Jadi bagaimana bisa kalian disebut universal? Dan para kaum Protestan pada waktu itu bukannya mempertanyakan eklesiologi Roma Katolik yang berkata dari mana di Alkitab dikatakan bahwa gereja itu harus universal, gitu kan? Tidak ada di dalam Alkitab ada suatu keharusan, atau bahkan jangankan keharusan ya, tidak ada di dalam Alkitab pengajaran bahkan bahwa gereja itu universal. Gitu. Jadi mereka tidak mempertanyakan itu, ya, tapi mereka mempercayai gereja yang universal itu. Hanya saja mereka untuk bisa menangkis serangan dari gereja Katolik, mereka bilang oke, kalau gitu gereja kami universal tapi yang tidak kelihatan, yang tidak ada gedungnya, tidak kelihatan berkumpulnya, gitu kan? Yang tidak kelihatan. Gitu. Akhirnya muncul gereja universal yang tidak kelihatan, gitu ya. Ya, tetapi
Nah, tentu kaum Protestan menggabungkan ini. Jadi mereka bilang gereja itu ada dua jenis, ya, gereja yang lokal dan gereja yang universal. Ini adalah pandangan mereka. Jadi gereja itu ada dua, eklesia itu ada dua jenis gereja. Tetapi kita bilang kok bisa ada dua begitu kan? Ya, karena ini eklesia, gitu. Eklesia kok ada dua, gitu. Ada gereja universal dan gereja lokal, begitu. Dan kita bilang gereja universal tidak pernah diajarkan dalam Alkitab, tapi gereja lokal banyak disebut di dalam Alkitab. Nah, mungkin ada yang berkata gereja lokal nggak ada istilah gereja lokal juga. Memang sih nggak ada kata lokal dalam Alkitab, tapi lokasinya banyak disebut. Misalnya jemaat di Korintus kan suatu lokasi. Jemaat di Efesus adalah suatu lokasi, makanya kita pakai istilah gereja lokal karena lokasinya disebut. Ya, gereja di Smyrna, gereja di Tiatira, gereja di Antioquia, jemaat di Yerusalem dan lain sebagainya. Ya, jadi itu disebut. Ya. Sehingga kaum Baptis, kita bilang ya, kaum Baptis ya, dan pendahulu rohani mereka menekankan eklesia yang bersifat lokal. Ya, lokal saja. Ya. Nah, kita juga sudah membahas ini, tapi saya cepat saja bahwa kesalahan konsep gereja universal antara adalah melanggar arti eklesia. Ya, melanggar arti eklesia karena eklesia berarti berkumpul, ada suatu perkumpulannya. Ya, sedangkan gereja yang universal yang ada di mana-mana tidak pernah berkumpul bersama. Ya. Kemudian kita bilang tidak memperhatikan bagaimana kata eklesia dipakai dalam Alkitab dan membuat adanya dua jenis eklesia. Dan kita bilang adalah kelompok yang bersikukuh bahwa ada dua jenis eklesia lah yang sebenarnya harus membuktikan bahwa memang Alkitab berbicara mengenai dua jenis eklesia. Gitu. Sebenarnya baik kaum Protestan maupun kita sama-sama percaya Alkitab mengajarkan gereja lokal, itu sudah pasti. Hanya mereka mau menambahkan bahwa selain mengajarkan gereja lokal, Alkitab juga mengajarkan gereja universal menurut mereka. Ya, tapi kita sedang di dalam pembahasan sebenarnya, ya, di mana kita melacak ya 115 kali kata eklesia dipakai dalam Alkitab. Itu tidak ada pengertian, tidak ada ayat, tidak ada satu kali pun eklesia dipakai di mana harus dipahami sebagai gereja yang universal. Semua pemakaian eklesia bisa dipahami secara lokal, maksudnya gereja yang spesifik. Ya. Jadi ini saya perjelas di sini ya, pemakaian eklesia dalam Alkitab itu entah ya satu mengacu ya, kepada suatu perkumpulan ya yang spesifik ya. Entah mengacu pada suatu perkumpulan yang spesifik ya, atau dipakai ya secara generik ya, mengacu kepada jemaat ya, secara generik atau umum. Tapi generik atau umum ini bukan berarti universal. Ya, maksudnya generik atau umum itu ya maksudnya berlaku kepada semua jemaat. Ya, berlaku kepada semua jemaat atau berbicara mengenai jemaat pada umumnya. Ya, sama seperti kalau saya bicara orang ya. Orang bisa mengacu pada seseorang spesifik gitu kan. Atau bisa mengacu pada orang pada umumnya. Gitu. Ya, kalau saya bilang atau manusia gitu kan. Nah, manusia, orang gitu ya. Atau kita bilang guru misalnya ya. Saya bisa memakai kata guru secara spesifik ya. Nah, misalnya kita bilang kemarin ya ibu guru di kelas 5 sekolah SD misalnya apa terserah ya, SDN 10 ya, ibu guru kelas 5 SDN 10 memberikan pelajaran matematika misalnya. Nah, itu adalah seorang guru yang spesifik. Tapi saya bisa menggunakan kata guru secara umum. Saya bisa bilang bahwa guru adalah profesi yang mulia misalnya.
Nah, guru mana yang saya maksud ketika saya berkata guru adalah profesi yang mulia? Ya, saya tidak memaksudkan satu orang guru saja, ya, yang spesifik yang mana begitu ya. Tapi yang saya maksud adalah ya guru secara umum atau secara generik, gitu ya. Ya, itu tidak berarti bahwa ada guru universal, gitu kan? Guru yang adalah gabungan dari semua guru di seluruh dunia, gitu. Itulah guru yang universal dan tidak kelihatan itu nggak ada, ya, tidak mengharuskan. Jadi pemakaian jemaat secara generik atau umum, ya, tidak mengindikasikan adanya jemaat yang universal, istilahnya. Ya, jadi ketika misalnya, karena sering sekali dipakai kan, misalnya Matius 16 ayat 18, kali pertama kata eklesia dipakai. Ketika Tuhan Yesus berkata, "Aku akan mendirikan jemaatku." Ya, aku akan mendirikan jemaatku, atau membangun, sebenarnya lebih tepat di situ ya. Aku akan membangun jemaatku. Nah, di situ kan singular, di situ kata jemaat singular. Lalu banyak orang berkata, wah, disitulah jemaat universal, karena yang Tuhan bangun jemaat universal, satu gitu. Tapi kita bilang tidak, begitu ya. Tidak harus, tidak ada pengertian, karena kata eklesia itu kan bukan, kita sudah tekankan ini beberapa kali. Kata eklesia bukan kata yang diciptakan oleh Matius, diciptakan oleh para rasul, bukan para rasul yang memulai kata eklesia. Kata eklesia adalah kata yang sudah beredar di bahasa Yunani pada waktu itu, yang semua orang paham. Arti eklesia itu adalah berkumpulnya orang gitu di suatu tempat. Lalu apakah para rasul akan memakai kata eklesia dalam pengertian yang sama sekali berbeda dengan orang lain, di mana orang lain eklesia artinya berkumpul, sedangkan mereka mau pakai eklesia artinya orang-orang yang tidak pernah berkumpul, gitu ya. Orang-orang yang tidak pernah berkumpul, kan nggak mungkin, gitu ya. Sedangkan ayat itu bisa dipahami secara generik. Jadi jemaat mana yang Tuhan maksud? Aku akan membangun jemaatku. Ya, jemaat pada umumnya, semua jemaatnya, gitu kan? Semua jemaatnya. Ya. Ya, sama seperti kalau misalnya saya bilang saya akan menghargai guru. Guru yang mana? Ya, semua guru maksudnya. Saya akan menghargai guru. Yesus bilang, aku akan membangun jemaatku. Ya. Dan itu benar untuk jemaat Grafe misalnya. Ya. Nah, Tuhan membangun jemaat Grafe. Ya. Itu benar untuk jemaat yang historis, jemaat Yerusalem. Itu benar untuk jemaat Roma. Itu benar untuk jemaat Efesus. Itu benar untuk jemaat-jemaat hari ini. Ya. Selain Grafe, itu ada jemaat-jemaat yang lain lagi, gitu kan? Ya, semua dibangun oleh Tuhan. Ya, jadi, nah ini, ya. Nah, jadi kita sudah membuka. Jadi untuk membuktikan itu, membuktikan bahwa sebenarnya dalam Alkitab tidak ada istilah eklesia dipakai secara dalam pengertian gereja universal, gitu ya. Tidak ada pemakaian seperti itu, bahwa pemakaiannya ini hanya antara dua ini saja. Entah mengacu kepada perkumpulan yang spesifik atau mengacu kepada jemaat secara generik atau umum, gitu ya. Maka kita sudah melihat secara sistematis ya dari Matius, dan kemarin kita sudah sampai ke Efesus. Kita sudah sampai ke Efesus. Nah, di Efesus, di surat Efesus, kita bertemu lagi dengan penggunaan kata eklesia yang generik, yang penting juga, ya, yaitu ketika mengacu kepada jemaat sebagai tubuh Tuhan. Jadi kita sudah masuk ke poin D juga sebenarnya sini ya dalam diktat kita, di mana kita sampai kepada pemakaian eklesia, ya, berbagai gambaran tentang eklesia, bahwa eklesia adalah tubuh Kristus. Dan kita pakai waktu yang cukup banyak minggu lalu untuk membahas apa maksudnya eklesia tubuh Kristus. Dan sekali lagi, pada poin ini jelas banyak orang yang sudah diajar tentang gereja universal, banyak orang yang sudah diindoktrinasi tentang gereja universal, akan berkata tubuh Kristus itu pasti adalah gereja universal. Ya. Tapi kan tidak ada dibilang seperti itu. Tidak ada dikatakan jemaat universal adalah tubuh Kristus. Ayatnya hanya berbunyi jemaat adalah tubuhnya.
jemaat adalah tubuhnya, adalah penafsiran bahwa jemaat yang dimaksud di situ adalah jemaat universal. Ya, sedangkan kalau kita memahami arti jemaat dalam pengertian yang simple dan apa adanya dan sesuai dengan pemakaian-pemakaian yang lain, ya jemaat di situ maksudnya adalah kumpulan orang-orang gitu. Kumpulan orang-orang tentu maksudnya di sini Eklesia Kristus, jemaat Kristus yang sifatnya lokal begitu. Dan jemaat adalah tubuh Kristus, ini adalah pemakaian eklesia secara generik, maksudnya tiap-tiap jemaat adalah tubuh Kristus. Ya, jadi tiap-tiap jemaat lokal adalah tubuh Kristus. Ya, dan kita sudah melihat ya berbagai ayat yang berkaitan dengan itu. Ya, di Efesus 4 ayat 12 bicara mengenai pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus, tapi ini akan mengacu kepada katanya apa? Kedewasaan penuh, kedewasaan, ya, kesatuan iman, pengetahuan yang lengkap, pengetahuan yang tentang anak Allah, tentang Yesus Kristus, ya kan? Sehingga kita tidak diombang-ambingkan lagi dengan rupa-rupa angin pengajaran, gitu. Yang kalau kita bilang, ya, kalau tubuh Kristus itu mengacu kepada yang mereka bilang adalah jemaat universal atau gereja universal, yang adalah gabungan dari semua orang percaya seluruh dunia, ya, yang tidak pernah bertemu, tidak saling kenal, ya kan, dan tidak ada persatuan, apalagi secara doktrinal, gitu. Apalagi secara doktrinal tidak ada persatuan di dalamnya. Maka di dalam tanda kutip, ya, gereja universal yang seperti itu, manusia bukannya tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, semakin diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Begitu. Nah, ini ada kita bahas di yang lalu bahwa dalam usaha, jadi efeknya apa sih? Nah, ini kita bicara ya. Salah satu efek dari memahami adanya gereja universal adalah usaha yang salah, ini ya. Coba kita sini ya. Oke. Nah, mungkin ada yang bilang begini, kita sudah menghabiskan cukup banyak minggu untuk membahas definisi dari gereja ini. Lalu kita berkata, tidak ya, gereja universal itu tidak ada, gereja itu lokal. Mungkin ada yang bertanya, apa sih ini ya? Nah, ini kok jadi kecil banget nih. Oke, apa kita bilang ya resikonya atau bahayanya jika konsep gereja universal jika apa bahayanya jika gereja atau eklesia atau jemaat dipahami sebagai universal. Ya, apa resikonya atau bahayanya jika jemaat dipahami sebagai universal? Dan oke, ya. Apa bahayanya atau resikonya jika paham gereja universal ini berkembang? Apakah ini hanya sesuatu yang teoritis saja, sebenarnya nggak ada efeknya juga, gitu kan? Ya, ini cuman para teolog yang kebanyakan waktu yang saling berdebat di dalam buku-buku mereka, apakah seperti itu ataukah memang ada dampaknya? Dan dampaknya besar sebenarnya ya. Risikonya adalah ya, kita bilang ya, risikonya adalah macam-macam ya, ada banyak risikonya. Satu, saya bicara dulu ya. Satu, ya, kalau dipahami sebagai universal dan kelihatan, maka efeknya adalah gereja akan mencoba untuk
um, kita bilang membuat struktur hierarki yang mendunia seperti Ortodoks Timur dan Roma Katolik. Ya, ingat bahwa paham gereja universal adalah paham yang dipegang oleh gereja Katolik juga. Mereka juga percaya gereja universal, cuman mereka percaya gereja universal dan kelihatan. Ya, jadi dan karena mereka percaya gereja itu hanya satu. Nah, ini saya kemarin ada mendapatkan satu ini yang lumayan menarik ya. Oke. Ini ya. Oke, dan mereka membuat suatu credo ya, bahwa coba saya ini ya. Aduh, ini ya. Ada nih, sini aja. Salah. Oke, mereka membuat suatu credo bahwa gereja itu ada 4 sebutan untuk gereja. Ya. Nah, jadi baik gereja Ortodoks maupun gereja Katolik ya, mereka berkata ya, gereja itu satu. Saya pakai bahasa Inggrisnya dulu ya. One, Holy, Catholic, Apostolic. Ya, jadi ini disebut the four marks of the church. Gereja itu hanya satu, gereja itu kudus, gereja itu Catholic, universal maksudnya, dan gereja itu apostolik atau rasuli. Okay. Nah, dari 4 kata sifat ini, 4 adjektif ini, ya, oke, gereja itu kudus bagi kita nggak ada masalah. Memang gereja seharusnya kudus. Ya. Lalu gereja itu rasuli, ya, apostolik. Nah, ini kita juga tidak terlalu masalah sebenarnya, ya. Karena memang gereja harusnya mengikuti pengajaran rasul-rasul. Ya, cuman kita bilang bahwa Ortodoks dan Roma Katolik justru tidak mengikuti pengajaran rasul-rasul. Ya, tidak mengikuti pengajaran rasul-rasul. Karena pengajaran rasul-rasul itu adanya di dalam Alkitab. Ya, jadi mereka tidak mengikuti Alkitab. Gitu. Tapi apakah gereja itu satu? Ya. Apakah gereja itu Katolik atau universal? Ya. Nah, ini yang kita bilang ini salah. Ya. Ini salah. Ya. Jadi dari 4 slogan atau moto mereka, ya. Now, the one holy Catholic Apostolic Church. Ya. Bahwa gereja itu hanya ada satu tidak pernah diajarkan di dalam Alkitab. Ya. Bahkan Alkitab mengajarkan ada banyak gereja, ada banyak jemaat, ada jemaat-jemaat, ada istilah semua jemaat, ada istilah tiap-tiap jemaat. Ya. Nanti kita akan sampai juga di kitab Wahyu dikatakan ada 7 jemaat misalnya. Tuhan menulis kepada 7 jemaat. Tentu bukan hanya berarti hanya ada 7 jemaat, tapi jelas jemaat itu lebih dari 1. Ya. Nah, cuman sekali lagi karena satu dengan Katolik ini bertalian ya. Karena kalau gereja yang universal, yang mencakup semua, ya berarti pasti hanya ada satu dong. Gitu, ya. Dan gereja yang satu ini, kalau gereja cuma satu juga ya pasti Katolik, pasti universal. Gitu. Jadi ini sebenarnya satu paket di sini. Ya, jadi mereka percaya gereja yang one, holy, Catholic, Apostolic Church. Ya, kemarin saya ada ikutin beberapa link ya di Wikipedia juga dijelaskan ini adalah
yang dipercayai oleh beberapa gereja, ya. Bahkan ini juga, ya, kadang-kadang diucapkan oleh gereja Protestan sebenarnya dalam apa yang disebut sebagai pengakuan iman rasuli. Dalam pengakuan iman rasuli, saya percaya kepada gereja yang kudus dan am, artinya ya, kudus dan am, kudus dan am, ya. Jadi nah, oke. Tapi kalau misalnya kita memang percaya gereja itu hanya ada satu dan universal, ya, maka yaitu gereja akan mencoba membuat struktur hierarki yang mendunia. Nah, gereja itu hanya satu, kan? Jadi kalau misalnya Grave, contohnya nih, saya buat contoh misalnya Grave. Kalau Grave percaya hanya ada satu gereja di dunia dan gereja itu kelihatan, gitu kan? Ya maka mestinya Grave akan mencoba untuk membuat suatu sistem hierarki. Oke, kita kirim orang ke sana, ya. Lalu kita mau bikin gereja, dan gereja itu adalah bagian masih Grave juga gitu, karena kan gereja cuma satu, kan? Gereja itu cuma satu, ya, jadi akhirnya ya itu semuanya berlomba-lomba seperti itu. Waktu cuma ada satu yang mendunia seperti Roma Katolik, ya, mereka anggap itu, ya. Nah, tapi kemudian pecah dua, ya, Ortodoks dengan Roma Katolik, ada the Great Schism, ya, perpecahan sekitar abad 11. Kira masing-masing mengklaim, yang satu bilang pusatnya di Roma, yang satu bilang pusatnya di Konstantinopel, ya. Nah, sekarang ada banyak gereja yang mengklaim seperti ini, ya. Nah, jadi ya, One Holy Catholic Apostolic. Tapi bagaimana kalau misalnya dipahami sebagai universal yang tidak kelihatan, ya? Maka efeknya adalah, ya, usaha persatuan yang tidak alkitabiah, ya. Usaha persatuan yang tidak alkitabiah, kita ada singgung ini sebelumnya, ya, bahwa ya, karena usaha persatuan yang tidak alkitabiah ini adalah persatuan yang tidak mengindahkan kebenaran, ya, melainkan mencoba untuk mempersatukan berbagai pandangan atau pengajaran yang bertolak belakang dan tidak alkitabiah. Ini sudah pasti, ya. Karena kita bilang bahwa di dalam, ya, dunia kekristenan ada banyak sekali pengajaran, ya, yang tidak mungkin semuanya benar, gitu kan? Anda bisa ambil topik apa saja, ya, tentang Tritunggal, tentang gereja, tentang Alkitab, tentang keselamatan bahkan, ya. Apapun topik yang Anda pilih, pasti ada banyak pandangan tentang itu, ya, tentang peran perempuan, tentang baptisan, tentang bahasa lidah dan nubuat, tentang 1001 hal, gitu kan. Pasti ada banyak sekali perbedaan tentang itu. Nah, memang ada perbedaan yang tidak terlalu penting sebenarnya, ada, gitu ya. Ya, misalnya beda pendapat tentang siapa itu Melkisedek misalnya, ya. Ya, itu tidak terlalu ini sih, ya, efeknya tidak terlalu besar misalnya, ya. Atau perbedaan pendapat tentang misalnya
apa ya? Contoh lain lagi, perbedaan pendapat tentang pada hari keberapa malaikat diciptakan misalnya ya. Itu juga ya ada perbedaan, tapi bukan hal yang akan terlalu terlalu berefek panjang juga. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang sangat-sangat hakiki gitu ya, sangat-sangat hakiki ya. Kapan seseorang lahir baru ya? Ada sebagian gereja percaya orang lahir baru saat dia dibaptis ya, disebut baptismal regeneration ya. Sebagian lagi percaya orang lahir baru setelah dia percaya kepada Yesus Kristus. Apa syarat keselamatan? Ini saja berbeda-beda gitu kan. Ada yang bilang bertobat dan percaya pada Yesus. Ada yang bilang gak usah bertobat, percaya saja. Ada yang bilang harus ditambah baptisan. Ada yang dibilang harus ditambah dengan ikut sakramen setelah itu. Ada yang bilang harus ditambah dengan perbuatan baik. Ada yang bilang harus ditambah dengan ini berbahasa roh dan lain sebagainya. Jadi itu hal keselamatan loh, hal yang sangat penting sekali misalnya gitu kan. Nah, dengan banyaknya ini hal-hal seperti ini, perbedaan-perbedaan seperti ini gitu kan. Dan semua ini atas dengan nama orang Kristen gitu. Ya, namanya orang Kristen katanya semua. Tapi kalau dipahami bahwa seluruh kekristenan itu adalah tubuh Kristus ya kan, adalah jemaat universal, adalah tubuh Kristus, maka slogannya adalah tubuh Kristus tidak boleh terpecah-pecah. Tubuh Kristus tidak boleh saling bentrok. Ya, sehingga mereka akan mencoba untuk mempersatukannya. Ya, mempersatukannya gimana caranya? Ya, makanya tidak bisa lagi mempersatukan secara doktrinal. Sehingga yang bisa adalah kalau begitu ya, bersatu tanpa mempedulikan doktrin, ya, tanpa mempedulikan pengajaran. Dan bahkan perbedaan doktrinal ini dianggap sebagai musuh bersama. Tuh lihat tuh orang Kristen ya, beda-beda semua ya, kacau katanya gitu kan, beda-beda semua ya. Nah memang saya juga sangat menyayangkan ada perbedaan-perbedaan itu ya. Tetapi saya menyayangkan perbedaan-perbedaan itu adalah kenapa mereka tidak semuanya berpegang pada yang benar gitu. Saya tetap berkata bahwa ada yang benar dan saya mencoba meyakinkan orang akan kebenaran ya. Saya tidak berkata bahwa aduh sayang ya banyak perbedaan, ya udah kita nggak usah, jangan bilang ada yang benar ada yang salah gitu. Nah, tapi itu yang dilakukan di dalam usaha persatuan yang tidak alkitabiah ini ya. Jadi ini bahaya besar di sini ya. Sehingga akhirnya muncullah suatu penghembusan supaya orang Kristen tidak terlalu berfokus kepada doktrin, tidak berfokus kepada pengajaran. Nah, ini adalah suatu bahaya yang besar, gitu. Dan semuanya harus bersatu kembali. Dan ujung-ujungnya sebenarnya persatuan ini yang dihembuskan ini, ujung-ujungnya akan balik lagi ke yang gereja yang universal dan kelihatan, gitu. Yaitu Katolik, gitu ya. Yaitu gereja Roma Katolik. Ya, ujung-ujungnya akan mengarah kepada persatuan ke sana lagi gitu. Oke. Nah, sekarang coba kita balik lagi ke sini. Sebenarnya masih ada bahaya lain tapi nanti akan saya bahas lagi ya. Coba kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu dalam pembahasan kita di dalam berbagai ini. Oke. Nah, kita ingin lihat lanjut lagi pemakaian eklesia di Efesus. Oke, sebentar. Pemakaian eklesia di Efesus. Oke, tadi kita sudah lihat Efesus 1 ayat 20. Ini cukup gede nggak? Saya gedein lagi ya.
Pemakaian eklesia di Efesus 1 ayat 22. Oh ya, mungkin saya sedikit promosi sedikit. Kita barusan dari GITS ya, telah mempublikasi Tectus Recaptus yang kita setting sendiri gitu ya. Teksnya sama tentu Tectus Recaptus, tapi kita edit sendiri, dalam pengertian kita taruh ininya di dalam suatu file tersendiri gitu ya. Jadi kita barusan menerbitkan ini ya dalam edisi yang terbatas dulu karena kita ingin lihat ya ininya nomor 1 penerimaan, dan ini memang semacam langkah pertama sebelum kita lanjutkan lagi kalau misalnya nanti perlu. Jadi kita baru edisi terbatas ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan Tectus Recaptus dalam bentuk cetak ya, maka ini bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Jadi ini ya kita ini ya. Nah, tentu Anda bisa download juga dari ini app dan lain sebagainya, tapi kalau Anda ingin, ini Anda bisa dapatkan di toko buku grafis sekarang. Oke, nah coba kita lihat Efesus 1 ayat 22. Ini sudah ya, jemaat yang adalah tubuhnya ya, jemaat adalah tubuhnya. Sekarang Efesus 3 ayat 10 kita lihat di sini. Okay. Efesus 3 ayat 10, supaya sekarang ini melalui jemaat dinyatakan kepada penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah yang berada di tempat-tempat surgawi berbagai ragam hikmat Allah ya. Jadi kita bilang di sini melalui jemaat, melalui eklesia ya, berbagai ragam hikmat Allah dinyatakan. Ini adalah penggunaan generik ya. Jadi maksudnya melalui jemaat-jemaat yang ada, melalui semua jemaat ya, karena jemaat adalah, nanti kita akan lihat, tiang penopang dasar kebenaran. Di jemaatlah kebenaran dinyatakan, di jemaatlah ada proklamasi kebenaran itu gitu ya, sehingga dinyatakan tanya sini ya kepada penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah yang di tempat-tempat surgawi gitu. Ya, dan ini ada hubungannya juga dengan fakta bahwa ketika jemaat berkumpul ya, bahkan malaikat-malaikat memperhatikan ya, contohnya di 1 Korintus 11 ya. 1 Korintus 11 ayat 10, oleh karena itu perempuan harus memakai tanda wibawa pada kepalanya oleh karena para malaikat, katanya di sini ya. Jadi ini mengajar kita bahwa malaikat pun memperhatikan apa yang dilakukan di dalam jemaat ya. Nah, ketika dia berbicara mengenai perempuan harus memakai tanda wibawa pada kepalanya, ini berkaitan dengan suatu pertemuan jemaat yang real gitu ya. Suatu pertemuan jemaat, jadi ini bicara mengenai dalam konteks jemaat lokal tentunya. Oke, baik ya. Jadi ini pemakaian generik ya, bahwa melalui jemaat, ini jemaat dalam pengertian institusi jemaat atau semua jemaat pada umumnya. Nah, Efesus 3 ayat 20, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dalam Kristus Yesus pada semua angkatan sampai selama-lamanya ya. Kemuliaan di dalam jemaat dalam Kristus Yesus ya. Dan kita berkata ini adalah penggunaan generik juga, penggunaan generik. Jadi semua jemaat atau jemaat-jemaat itu harus memuliakan Yesus ya. Tuhan berencana supaya jemaat yang ada itu memuliakan Yesus Kristus gitu. Oke. Nah, lalu pemakaian selanjutnya adalah Efesus 5 ayat yang ke-22. Nah, ini menarik ya.
Oke, hai istri-istri, tunduklah kepada suami kalian sendiri seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, seperti juga Kristus adalah kepala jemaat dan dialah juru selamat tubuh. Oke, dan seluruh pasal 5 di sini dari Efesus ya, itu berkaitan dengan ini, yang satu ini. Nah, kita masuk ke diktat kita lagi, di mana masih sebenarnya berkaitan dengan eklesia sebagai tubuh Kristus. Nah, masih berkaitan di sini. Poin yang B-nya sebagai ilustrasi hubungan suami dan istri, yaitu Efesus 5 ayat 22 dan seterusnya ya. Nah, ada yang berkata bahwa jemaat digambarkan sebagai mempelai Kristus. Tidak salah juga sebenarnya. Tetapi sebenarnya yang menjadi mempelai Kristus adalah orang percaya, gitu ya. Orang percaya. Orang percaya adalah mempelai Kristus. Orang percaya dipertunangkan kepada Kristus. Itu ada di 2 Korintus 11 ayatnya yang keempat. Ya. Dan oke, ada yang angkat tangan, itu kepencet atau enggak ya? Apakah mau tanya, Pak? Oke, silakan. Tadi itu Efesus 3 ayat 20 apa Efesus 3 ayat 21? Efesus 3 ayat 20. 21, sorry ya. 21 benar. Ya, oke, silakan. Ya. Oke, baik ya. Ya, mungkin karena saya taruh ini konteks, jadi biasanya satu ayat sebelum dan satu ayat sesudah ditayangkan juga. Jadi yang benar ada Efesus 3:21 ya. Oke, nah balik ke Efesus 5 dari ayat 22 sampai 23 dan sebagainya. Ya, ayat 23-nya di situ ya. Jadi ini bicara mengenai bagaimana Kristus dengan jemaat itu diibaratkan seorang suami dengan istri. Tetapi ya, sebenarnya gambaran yang ditekankan adalah kepala dengan tubuh ya, karena istri itu penekanannya harus seorang suami harus memperlakukan istrinya seperti tubuhnya sendiri, gitu ya. Jadi tetap hubungannya itu adalah kepala, ya kepala. Jadi ilustrasi hubungan suami istri di sini adalah sub bagian dari ilustrasi eklesia sebagai tubuh Kristus sebenarnya. Coba kita lihat ya, lebih lanjut lagi. Oke, kita lihat ya contohnya ya. Mulai dari Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri, seperti juga Kristus adalah kepala jemaat. Jadi ini bicara mengenai kepala. Dialah juru selamat tubuh. Oke ya, jadi gambaran jemaat digambarkan sebagai tubuh. Ya. Jemaat sebagai tubuh. Nah, sebenarnya ini adalah perikop yang sangat bagus sekali untuk mematahkan konsep gereja universal dan memahami bahwa kata jemaat di sini dipakai secara generik. Ya. Karena Kristus adalah kepala jemaat katanya di sini. Ya, jemaat di sini kan tunggal, ya singular, pemakaian singular. Tapi perhatikan kalimat sebelumnya. Karena suami adalah kepala istri. Dalam bahasa aslinya hoaner, ini suami atau laki-laki ya, adalah kepala kefale tes gunaikos. Ini adalah perempuan atau istri di sini. Jadi singular. Suami adalah kepala istri. Nah, pertanyaannya adalah suami di sini kan singular, satu. Istri di sini juga singular, satu. Jadi apakah ini mengacu kepada apakah Paulus sedang memikirkan hanya satu suami dan satu istri yang dimaksud di sini? Ya misalnya dia lagi mikirin Aquila dan Priscilla begitu kan?
Aquila adalah, apakah itu maksudnya? Cuman berlaku pada satu orang saja? Karena dia memakai singular, dia nggak memakai plural di sini. Memang di ayat 22-nya plural, makanya dibilang hai istri-istri, plural ya. Tunduklah kepada suami kalian sendiri, ini juga plural di sini. Tetapi di ayat 23-nya dia pakai singular, karena suami tunggal adalah kepala istri tunggal. Nah, tidak mungkin Paulus hanya memaksudkan pengajaran ini hanya untuk satu orang suami dan satu orang istri yang spesifik, tidak. Tetapi tidak mungkin juga ini yang dimaksud adalah ada suami universal, suami yang ya entah apalah, suami yang nggak kelihatan yang universal, dan istri yang nggak kelihatan yang universal juga. Tidak ada yang seperti itu. Tetapi ini adalah contoh jelas pemakaian suami dan istri dalam pengertian generik. Ya. Artinya ini berlaku untuk ya, semua suami dan berlaku untuk semua istri gitu. Untuk tiap-tiap suami dan tiap-tiap istri. Oke, paham ya? Ini adalah ilustrasi yang perfect. Ya. Nah, pas di dalam kalimat yang sama, seperti juga Kristus adalah kepala jemaat. Nah, sekali lagi jemaat di sini singular, ya, tunggal dalam bahasa aslinya. Tetapi kita tidak bisa dari situ ya, menyimpulkan bahwa jemaat yang dimaksud adalah jemaat yang universal karena cuma satu katanya. Ya. Tidak, sama seperti ada satu suami yang disebut di sini dan satu istri yang disebut di sini, tidak berarti bahwa ada suami universal dan istri universal. Demikian juga kata jemaat yang singular di sini tidak berarti ada jemaat yang universal. Ya. Kalau gitu jemaat yang mana dong? Bukan jemaat yang mana-mana spesifik, tapi ini adalah pemakaian generik. Artinya ini berlaku untuk semua jemaat, untuk jemaat pada umumnya. Ya. Sama seperti suami adalah kepala istri sini, berlaku untuk semua suami dan semua istri, atau suami dan istri pada umumnya, istilahnya. Ya. Jadi ini adalah prinsip yang saya tekankan berulang-ulang karena memang harus dipahami. Oke, dan kita bisa lanjut dari situ kayak 24. Oleh karena itu sama seperti jemaat ya, tunduk kepada Kristus. Ya, ini sekali lagi tunggal juga. Pemakaian generik di sini. Demikian pula istri-istri kepada suami sendiri dalam segala sesuatu. Nah, tentu perikop ini juga sangat bagus ya tentang pemahaman peran suami, peran istri dalam keluarga, yang nanti sebenarnya ada hubungannya juga dengan peran perempuan di dalam gereja. Ya, tapi kita belum sampai di sana. Tapi nanti ada hubungannya di sini ya. Oke, ayat 25, hai suami-suami, kasihlah istri kalian sendiri sebagaimana Kristus juga telah mengasihi jemaat. Sekali lagi, ini adalah pemakaian generik. Kristus mengasihi tiap-tiap jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan pembasuhan air oleh firman, supaya ia dapat menempatkannya di hadapan dirinya sendiri sebagai jemaat yang mulia, yang tidak memiliki noda ataupun kerut atau apapun yang semacam itu, melainkan supaya ia kudus dan tak bercacat. Makanya tadi kita bilang dalam 4 adjektif atau kata sifat yang tadi ya, konsep tentang jemaat yang one, holy, Catholic, apostolic ya. Kita bilang holy kita nggak masalah. Jemaat yang kudus itu kita oke-oke saja. Jemaat memang perlu mengusahakan kekudusan. Dan suatu hari jemaat akan kudus memang ya, nanti ketika sudah di hadapan Tuhan. Ya, tapi tidak ada pemahaman, tidak ada dalam Alkitab jemaat itu hanya satu saja atau universal gitu ya. Oke, kita lanjut terus. Demikian juga suami-suami harus mengasihi istrinya sendiri seperti tubuh mereka sendiri. Jadi sekali lagi, suami juga harus memperlakukan istri atau mengasihi istri seperti diri mereka sendiri, seperti tubuh mereka sendiri. Sehingga barang siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab belum pernah ada orang yang membenci dagingnya sendiri, melainkan mengasuh dan merawatnya, sebagaimana juga Kristus terhadap jemaat. Jadi Kristus sebagai jemaat di dalam perikop tentang suami dan istri di sini, walaupun banyak orang sering memahami ini dalam pengertian jemaat adalah
istrinya Kristus atau mempelainya Kristus, tetapi sebenarnya lebih beratnya penekanannya, ya, walaupun itu tidak sepenuhnya salah, ya, bahwa jemaat adalah bagian dari mempelai Kristus, ya, itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi sebenarnya perikop ini lebih menekankan masalah kembali jemaat adalah tubuh Kristus, ya. Tetapi relevan dengan masalah suami dan istri karena memang suami harus mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri, seperti Kristus mengasihi jemaat seperti tubuhnya sendiri, ya, sebagai tubuhnya sendiri, ya. Jadi sebenarnya ini sub bagian dari masih yang tadi jemaat adalah tubuh Kristus, ya. Dan ini berlanjut lagi dikatakan, ya, sebab kita adalah anggota-anggota tubuhnya, bagian dari dagingnya dan dari tulangnya, di sini, ya. Nah, ini yang tidak ada di ini, ya, di CT, ya. Makanya di ITB pendek saja, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Nah, tapi dalam TR ada ini bagian dari dagingnya dan tulangnya. Oke, oleh sebab itulah seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan berpadu dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging. Rahasia ini benar, tapi aku berbicara tentang Kristus dan tentang jemaat, ya. Bagaimanapun juga, hendaklah tiap-tiap kalian masing-masing mengasihi istrinya sedemikian rupa. Oke, cukup di sini, ya. Jadi ini adalah pemakaian di dalam surat Efesus. Kita perhatikan di situ. Jadi surat Efesus banyak sekali pemakaian jemaat secara generik sebagai tubuh Kristus, terutama baik dalam ilustrasi pembangunan tubuh Kristus maupun dalam ilustrasi suami dan istri di situ. Oke, lanjut lagi, ya. Sekarang kita masuk kepada Filipi. Ini pemakaian kata eklesia dalam Filipi. Baik, Filipi 3 ayat 5 dan 6. Ayat 6 sebenarnya, ya. Ini Paulus mengatakan tentang dirinya sebelum dia diselamatkan. Dia bilang, aku orang Israel, suku Benyamin, Ibraninya Ibrani, ya. Mengenai semangat penganiaya jemaat. Nah, penganiaya jemaat, ya, jemaat mana yang dimaksud di sini? Ya, sebenarnya jemaat yang dianiaya oleh Paulus adalah terutama jemaat Yerusalem. Ya, jadi jemaat yang dimaksud oleh Paulus adalah jemaat Yerusalem di sini. Ya, jadi ini penganiaya jemaat yang spesifik. Sebenarnya kalau kita mau bisa juga ini kita pahami sebagai generik, maksudnya Paulus menganiaya jemaat manapun yang dia temui, gitu, ya. Nah, bisa juga, ya, karena dia mau pergi ke Damsyik untuk menganiaya jemaat di Damsyik dan lain sebagainya. Ya. Tapi kita pahami sebagai Yerusalem sudah cukup. Oke. Selanjutnya Filipi 4 ayat 15. Jadi di Filipi tidak banyak, hanya 2 ayat saja eklesia muncul. Tadi pasal 3 ayat 6, kemudian pasal 4 ayat 15 di sini, ya. Dan kalian sendiri juga tahu, hai orang-orang Filipi, bahwa pada permulaan pemberitaan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang ambil bagian dengan aku. Tidak ada satu jemaat pun, berarti jemaat itu ada lebih dari satu, gitu. Lebih dari satu, ada banyak jemaat, tapi tidak ada satu pun, gitu kan, yang ambil bagian dengan aku. Dan jemaat-jemaatnya adalah jemaat-jemaat yang spesifik, yaitu yang di Makedonia ini, ya. Jadi ada jemaat-jemaat di Makedonia yang dimaksud di sini. Tidak satu jemaat pun yang ambil bagian. Oke. Baik, itu jelas, ya, pemakaian yang spesifik di sini. Lanjut lagi. Kita masuk ke Kolose sekarang. Kolose pasal 1 ayat 18. Nah, ini sudah kita bahas, ya, karena ini sama dengan yang di Efesus. Dan dia adalah kepala dari tubuh, yaitu jemaat. Kepala dari tubuh, yaitu jemaat. Nah, ini kembali gambaran mana Alkitab menggambarkan jemaat sebagai tubuh Kristus. Ini adalah penggunaan generik, yang dimaksud adalah jemaat pada umumnya, atau semua jemaat, atau tiap-tiap jemaat adalah
tubuh Kristus katanya di sini. Oke, selanjutnya adalah Kolose 1 ayat 24. Ini kembali jemaat sebagai tubuh Kristus. Sekarang aku bersuka cita dalam penderitaan-penderitaanku demi kalian, dan aku dapat memenuhi dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yang adalah jemaat. Oke, jadi sama ya, penggunaan generik di sini masih dalam konteks yang sama. Oke, dan kemudian Kolose 4 ayat 15 dan 16. Salamilah saudara-saudara di Laodikia dan Nimfas dan jemaat yang ada di rumahnya. Cukup jelas lokasinya. Jadi ini adalah jemaat yang ada di rumahnya satu orang namanya Nimfas di sini. Dan bila mana surat ini dibacakan di antara kalian, perbuatlah supaya dibacakan juga di jemaat yang di Laodikia. Ini juga jemaat yang spesifik. Ya. Lokasinya disebut. Ya. Bahkan jemaat yang ada di rumah Nimfas ini juga sangat spesifik. Jadi kenapa disebut jemaat yang di rumah Nimfas? Ya karena disitulah tempat mereka berkumpul. Gitu. Jadi jemaat itu dikenal melalui perkumpulannya. Ya, karena memang itu arti dari kata eklesia. Oke, itu Kolose. Sangat jelas di sini. Kita masuk ke Tesalonika sekarang. Ya. Tesalonika, 1 Tesalonika 1 ayat 1. Jemaat orang-orang Tesalonika ini juga spesifik ya. Spesifik jemaat yang ada di Tesalonika. Karena jemaat yang ada di Tesalonika, maka anggotanya adalah orang-orang Tesalonika gitu. Ya, tadi pagi saya barusan ngomong karena kita ada kelas eklesia juga ya. Kelas eklesiologi pagi hari untuk yang di GIDS yang kita offline. Dan saya bilang sama mereka, ya, suatu jemaat itu seharusnya mencerminkan lingkungan di mana dia berada. Ya, kalau lingkungannya monoetnis, ya maka wajar-wajar saja kalau anggotanya monoetnis. Misalnya, saya bilang kalau ada mahasiswa Papua kita, ya, balik lagi ke Papua, ke pedalaman Wamena, mendirikan jemaat di sana, ya wajar kalau anggotanya semua orang Wamena, misalnya. Nah, saya juga ada pernah pergi ke Nias, misalnya, dan saya pernah pergi ke Sabu, misalnya. Lalu kalau ketemu jemaat di sana, ya semuanya jemaat di Nias semuanya orang Nias, ya itu wajar. Lalu pergi ke Sabu, jemaatnya semua orang Sabu, wajar juga. Gitu. Ya, tetapi kalau misalnya kayak di Jakarta, misalnya suatu jemaat di Jakarta, ya mestinya jemaat itu adalah mencerminkan Jakarta yang multikultural dan multi etnis misalnya, gitu kan. Nah, sehingga cukup aneh kalau ada gereja-gereja yang sepertinya mau menjaga kemurnian etnisitas begitu. Nah, bagi saya ini cukup aneh begitu ya. Mestinya kan gereja-gereja Tuhan itu mau menjangkau sebanyak mungkin orang. Ya, dari kalangan manapun, dari suku manapun gitu. Ya, tapi ada, ya, tentu ada ya, ada gereja-gereja yang fokus kepada satu etnisitas saja. Gitu. Tapi di sini jemaat-jemaat orang Tesalonika, ini, ya, karena mereka semua di Tesalonika, gitu. Ya, jadi ini wajar di sini ya. Oke, lanjut lagi 1 Tesalonika 2 ayat 14. Sebab saudara-saudara, kalian telah menjadi peniru dari jemaat-jemaat Allah yang berada di Yudea. Nah, ini penggunaan jemaat secara plural, secara jamak. Jemaatnya lebih dari satu gitu. Ya, jadi kita bertanya-tanya kalau tadi dikatakan jemaat itu hanya ada satu ya. Di dalam the four marks of the church, 4 ciri khas gereja katanya. 1, universal, kudus, rasuli. Padahal jemaat menurut Alkitab ada banyak, ada lebih dari satu. Nah, Yudea adalah suatu provinsi. Jadi di Yudea itu ada lebih dari satu jemaat, ya, jemaat-jemaat Allah yang berada di Yudea. Oke, jadi ini jelas ya, spesifik
ya, jemaat-jemaat Allah yang berada di Yudea. Dan jemaat Tesalonika menjadi peniru mereka. Rupanya jemaat boleh tiru-meniru juga. Kalian telah menjadi peniru jemaat-jemaat Allah yang berada di Yudea. Ya, oleh karena itu tidak masalah kalau misalnya ada gereja yang kita lihat, oh gerejanya bagus nih, ya, kita tiru dia, kita tiru. Ya. Jadi waktu Pak Suhento misalnya, ya, pendiri dari GBA Grafe, pergi ke Amerika belajar mendapatkan kebenaran, ya, lalu Pak Suhento mau meniru gereja-gereja Baptis Independen di sana. Akhirnya pulang ke Jakarta, ya, mendirikan gereja yang serupa, gitu kan? Serupa. Dan tujuan kita seperti itu juga, ya, supaya kalau misalnya ada mahasiswa-mahasiswi yang belajar di Grafe International Theological Seminary, orang-orang yang dipanggil Tuhan, ya, lalu belajar, lalu mendapatkan ini kebenaran, ya, mendapatkan ini adalah hal yang baik, ya, lalu mereka mau pergi dan mendirikan gereja-gereja yang serupa, gitu. Jadi menjadi peniru, ya, peniru jemaat-jemaat Allah yang berada di Yudea. Ya. Oke, kita lihat di sini. 1 Tesalonika selesai, kita masuk ke 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal 1. Nah, ini sama ya, kepada jemaat orang-orang Tesalonika, sudah kita singgung juga tadi. Jadi kita skip saja, sama pengertiannya, pemakaian spesifik di situ. Lalu ayat yang keempat di sini, sehingga kami sendiri bermegah tentang kalian di jemaat-jemaat Allah. Ini juga penggunaan plural. Ya, jadi Paulus rupanya membanggakan jemaat Tesalonika di jemaat-jemaat lain. Ya, Paulus kan banyak berpergian. Ya. Jadi jemaat Tesalonika meniru tadi kan, meniru jemaat-jemaat di Yudea. Tapi mereka menirunya bagus, sehingga akhirnya mereka sendiri menjadi kesaksian yang bagus juga. Ya, sehingga ketika Paulus kemana-mana, dia bisa bermegah, dia bisa cerita, wah itu bagus tuh yang di Tesalonika, seperti ini, gitu, ya. Nah, jadi kiranya ya, kalau kita mau membangun jemaat, gitu kan, kita juga bisa dipuji oleh Tuhan terutama, ya. Nah, rupanya di 2 Tesalonika cuman itu aja penggunaan kata jemaat, ya, di pasal 1 ini aja, di 2 ayat. Oke, kita lanjut lagi. Kita udah mulai makin ke belakang-belakang ya, dari perjanjian baru. Kita masuk ke 1 Timotius. Nah, 1 Timotius pasalnya Oke, 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang kelima. Nah, ini dia, ya. 1 Timotius 3 ayat 5 ini mengenai persyaratan seorang penilik jemaat, seorang gembala sidang, ya. Jadi penilik jemaat harus bisa mengatur rumah tangganya sendiri dengan baik. Di ayat 4 di situ. Lalu di ayat 5 ada penjelasan, sebab jika seseorang tidak tahu mengatur rumah tangganya sendiri, ya, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, jemaat Allah di sini juga spesifik, yaitu jemaat Allah tempat si penatua ini berada, begitu, ya. Nah, jadi tentu seorang penatua atau penilik, ya, atau seorang gembala, dia adalah gembala atas suatu jemaat lokal, ya. Sampai sekarang belum ada ditemukan gembala atas jemaat universal, gitu. Ya, belum ada itu. Jadi ini adalah mengurus jemaat Allah, dan jemaat Allah yang dimaksud adalah jemaat lokal tempat si penilik ini melayani. Oke, ya. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, ini juga penting di sini. 1 Timotius 3 ayat 15 sekarang, ya. Tetapi jika aku terlambat, kiranya kamu sudah mengetahui bagaimana seharusnya berperilaku dalam rumah Allah,
yaitu jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Jadi coba kita lihat di sini. Ini adalah pernyataan. Kalau kita balik lagi, ya, balik lagi ke ini diktat kita di sini, ya. Maka ini adalah eklesia sebagai gambaran eklesia sebagai rumah atau bait Allah. 1 Timotius 3 ayat 15 di sini. Dan bukan hanya rumah Allah, tapi juga disebut sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Ya. Nah, kalau tadi ingat di screen yang sebelumnya, ya, di screen yang sebelumnya, di terjemahan kita memang rumah Allah. Tapi kalau kita melihat di LAI, dia terjemahkan keluarga Allah. Ya, keluarga Allah. Dan dia memakai kata oikos di sini. Oikos, ya. Dan oikos memang kadang-kadang bisa juga diterjemahkan kayak keluarga, tapi lebih sering dia diterjemahkan rumah sebenarnya. Arti literalnya, arti basicnya rumah, ya. Dan kalau kita lihat, ya, di dalam ini, ya, di dalam pemakaian di dalam perjanjian baru, coba kita lihat lagi di sini, ya. Di dalam pemakaian dalam perjanjian baru, kata oikon tauteo, jadi rumah Allah di sini, itu lebih sering mengacu kepada bait suci di zaman PL. Ya, contohnya Matius 12 ayat 4. Bagaimana dia masuk ke dalam rumah Allah dan makan roti sajian. Ini bicara mengenai Daud, ya. Daud pernah masuk ke dalam rumah Allah katanya. Nah, rumah Allah yang dimaksud sini adalah kompleks bait suci. Memang pada zaman Daud belum ada bait suci, tapi kompleks kemah suci berarti. Intinya kompleks kemah suci yang belakangan jadi bait suci itu. Ya. Sama di Markus 2 ayat 26. Bagaimana Daud maksudnya masuk ke dalam rumah Allah. Istilah oikon tauteo di sini. Oke. Kemudian Lukas 6 ayat 4, sama bagaimana dia masuk ke dalam rumah Allah. Ini masih sama tentang Daud di sini, ya. Nah, jadi ini adalah pemakaian rumah Allah di sini. Ya, jadi karena penggunaan ini, ya, kabah Allah. Pak Arisman bilang pendapat kabah Allah gitu, ya. Oke. Kabah, ya, menarik juga. Tapi kalau kita balik lagi ke sini, ya, bahwa ini dikaitkan dengan jemaat sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi bahasanya ini sudah bahasa arsitektur sebenarnya. Ya. Maka saya lebih cenderung menerjemahkan ini rumah Allah, ya, daripada keluarga Allah. Ya. Karena keluarga Allah sebenarnya itu sedikit berbeda, ya, karena keluarga Allah itu bicara mengenai menjadi anak Allah. Ya, menjadi anak Allah itu adalah kategori keselamatan. Ya. Jadi kapan seseorang masuk menjadi keluarga Allah? Kapan seseorang masuk menjadi anak Allah? Dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, semua orang yang percaya kepada namanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi menjadi anak Allah itu adalah kategori keselamatan. Sedangkan masuk ke dalam jemaat lokal itu berbeda dengan masalah keselamatan, gitu, ya. Jadi jemaat adalah rumah Allah,
di sini sebagai gambaran. Maksudnya apa? Kalau tadi kita lihat di dalam perjanjian lama, ya, atau di dalam Injil, kata rumah Allah sering dipakai untuk mengacu kepada bait suci. Ya. Karena di dalam perjanjian lama, bait suci itulah pusat manusia bisa datang menyembah Tuhan, pusat manusia bisa belajar, pusat manusia bisa disitulah kitab suci dipelihara dan lain sebagainya. Jadi di dalam perjanjian lama, Israel, ya, dengan penyembahan di bait sucinya itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Gitu. Tapi di zaman perjanjian baru ini, Israel tidak lagi menjadi tiang penopang dasar kebenaran karena mereka sudah menolak Yesus sebagai Mesias mereka. Sehingga jemaat itu menggantikan. Jadi rumah Allah bukan lagi bait suci. Bahkan Tuhan mengizinkan pada tahun 70 bait suci dihancurkan. Ya. Jemaat bait suci bukan lagi rumah Allah. Jadi rumah Allah itu apa? Rumah Allah adalah jemaat. Jemaat Allah yang hidup. Nah, ini penggunaan generik ya. Maksudnya adalah tiap-tiap jemaat. Ya, semua jemaat yang Alkitabiah, asal dia adalah jemaat Allah yang hidup, ya, maka dia adalah rumah Allah dan adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan kata tiang penopang dasar kebenaran ini, sekali lagi ini adalah istilah arsitektur, ya, tiang penopang, ya, dasar. Jadi memang lebih cocok ke lagi ngomongin masalah rumah di sini, ya. Rumah Allah, yaitu jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, ya, kalau kita lihat ini ya, kalau kita lihat di sini, sebentar. B. Di dalam perjanjian baru, eklesia adalah bait Roh Kudus. Ingat bahwa Roh Kudus adalah Allah, ya. Nah, ini ada di 1 Korintus 3 ayat 16, ya. Dan juga tubuh tiap-tiap orang percaya adalah bait Roh Kudus. Jadi di dalam perjanjian baru, ya, kan kita nggak ada bait suci lagi. Jadi bait suci itu apa dong? Itu kan bait suci itu apa? Kita tidak lagi ada bait suci yang di Yerusalem. Nah, berdasarkan di 1 Korintus, bait suci itu sekarang ada dua. Satu, tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus, bait Roh Kudus, karena Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dan yang kedua adalah jemaat disebut sebagai bait Roh Kudus. Nah, itu ada di 1 Korintus 3 ayat 16 dan juga Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Coba kita lihat dulu. Coba kita lihat ya. Mana tadi? Satu Korintus 3 ayat 16. Oke. Tidak tahukah kalian bahwa kalian adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kalian? Oke, jadi perhatikan kata kalian di sini ya. Memang dalam terjemahan baru kita lebih spesifik. Karena kalau dalam ITB ya, dia pakai kata kamu di sini, ya, kamu. Nah, memang di dalam TB biasanya kata kamu itu mengacu ke plural. Karena yang kalau mau singular biasa mereka pakai kata engkau. Ya. Jadi kalian di sini maksudnya adalah jemaat Korintus. Tidak tahukah kalian bahwa kalian jemaat Korintus adalah bait Allah? Ya, jadi jemaat adalah bait Allah di sini. Ya, bait Allah, kata bait di sini pakai kata noun, ya, tapi bisa juga
makanya nyambung ke masalah tadi rumah Allah, ya. Nah, perhatikan juga di dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Jadi sekarang kalian bukan lagi orang-orang asing dan pendatang-pendatang, melainkan sesama warga dengan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya. Yang dibangun di atas fondasi para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia seluruh bangunan yang terjalin rapi itu bertumbuh menjadi bait yang kudus dalam Tuhan. Dalam Dia kalian juga turut dibangun menjadi suatu tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, jadi kita melihat di sini jemaat dibangun di atas fondasi para rasul, para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Oke, baik. Ada pertanyaan nih ya. Saya jawab dulu, saya baca dulu dari Pak Wasis. Mengapa disebut istilah arsitektur tiang penopang dan dasar kebenaran? Di Alkitab tidak ada istilah seperti itu, dan juga tidak ada istilah yang mengartikan atau konotasikan TPDK sama dengan Bapak atau Israel atau jemaat lokal. Apakah ada ayat-ayat yang mengartikan Bapak atau bangsa Israel atau jemaat lokal sebagai TPDK? Oke, saya agak bingung dengan pertanyaannya, tapi mungkin bisa diperjelas nanti ya. Cuman begini, istilah tiang penopang dasar kebenaran kan memang istilah yang ada dalam Alkitab, yaitu di dalam 1 Timotius 3 ayat 15, ya. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi istilah ini ada dalam Alkitab, ya, tiang penopang dan dasar kebenaran, ya. Dalam bahasa Yunaninya stulos kai edraioma tes aletheas, ya. Jadi di dalam Alkitab ada istilah tiang penopang dasar kebenaran, dan di dalam Alkitab dikatakan jemaat dari Allah yang hidup adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi Alkitablah yang mengatakan bahwa jemaat adalah tiang penopang dasar kebenaran. Begitu. Ya. Nah, kalau jemaat, kenapa jemaat disebut tiang penopang dan dasar kebenaran? Karena di dalam jemaatlah kebenaran disampaikan, ya, kebenaran dipelihara. Gitu, ya. Jemaatlah yang membaptiskan orang, melakukan amanat agung, menjadikan segala bangsa murid, membaptiskan mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kemudian mengajarkan mereka segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan. Karena jemaatlah yang Tuhan berikan, ya, rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil, gembala dan pengajar untuk melengkapi orang kudus, ya, sampai kedewasaan penuh, ya, dan kesatuan iman, pengetahuan tentang anak Allah. Ya, jadi itu di zaman sekarang jemaat adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu artinya begini, kalau seseorang pengen tahu kebenaran Allah sekarang, dia tidak pergi ke masjid, ya, dia tidak harus pergi ke vihara, dia tidak pergi ke semua yang lain, dia tidak pergi ke Israel juga sekarang, ya. Dia tidak pergi ke universitas misalnya, ya. Atau dia tidak pergi ke semua yang lain lah pokoknya, ya. Tetapi mestinya kalau dia pengen tahu kebenaran, seseorang itu bisa mendapatkannya di jemaat dari Allah yang hidup. Jemaat dari Allah yang hidup, gitu ya. Nah, di mana jemaat dari Allah yang hidup ini? Sekali lagi, jemaat Allah yang hidup ini ya ada di tempatnya masing-masing, gitu. Jadi ini bukan mengacu kepada jemaat universal, ya. Ya, karena ini adalah jemaat, ya, pemakaian jemaat secara generik, ya. Ini berlaku untuk semua jemaat dari Allah yang hidup. Tetapi konteksnya spesifik kepada Timotius. Makanya
ayat ini berbunyi begini, tetapi jika aku terlambat, karena Timotius itu ditinggalkan Paulus di jemaat Efesus. Tapi jika aku terlambat, kiranya kamu sudah mengetahui bagaimana seharusnya berperilaku dalam rumah Allah. Dan ingat konteksnya, di atas itu baru saja Paulus mengatur misalnya di dalam suatu gereja, penilik itu syaratnya begini. Ya, orang-orang seperti ini boleh dijadikan penilik, gembala. Lalu diaken syaratnya bagaimana? Ya, itu semua di 1 Timotius pasal 3. Jadi Paulus bicara soal syarat penilik, syarat diaken, dan menyambung itu Paulus bilang, oke, ya, semua ini aku tuliskan, hal-hal ini aku tuliskan kepadamu. Dengan penuh harapan aku akan segera tiba padamu, tapi jika aku terlambat, kamu sudah tahu bagaimana seharusnya berperilaku dalam rumah Allah. Jadi ini berlaku untuk semua jemaat Allah yang hidup, tapi Timotius harus menerapkan ini secara spesifik kepada situasi dia. Ya. Situasi dia bahwa dia ada di jemaat Efesus pada waktu itu. Oke, jadi paham ya? Jadi makanya ini jelas adalah jemaat lokal gitu. Nah, lalu kalau Israel, kenapa kita bilang Israel dulu adalah tiang penopang dasar kebenaran? Ya, sekarang bukan lagi. Nah, memang istilah tiang penopang dasar kebenaran belum dipakai di dalam Perjanjian Lama. Tapi kita bisa lihat beberapa contoh, ya, misalnya Roma 3 ayat 1. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Jadi apakah kelebihan orang Yahudi atau apakah keuntungan sunat? Banyak dan dalam segala cara. Pertama-tama sebab kepada mereka telah dipercayakan firman Allah. Jadi kepada orang Yahudi dipercayakan firman Allah. Nah, karena firman Allah adalah kebenaran, maka dalam zaman Perjanjian Lama, siapakah yang punya tugas untuk memelihara kebenaran dan menyebarkan kebenaran? Israel di zaman Perjanjian Lama. Gitu ya. Lebih spesifik lagi, keimamatan Harun misalnya, tapi secara umum adalah Israel. Gitu. Oke, semoga paham di situ ya. Oke, kemudian pertanyaan dari saudara Karitos. Mau tanya, perihal ke-7 jemaat yang disinggung di kitab Wahyu, kenapa hanya penekanan kepada 7 jemaat itu? Kenapa disebut 7 roh? Karena makna tersiratnya. Kenapa hanya 7 jemaat yang disebut? Ya, karena 7 jemaat itu adalah perwakilan. Karena Tuhan tidak mau menyebutkan semua jemaat satu persatu. Karena kitab Wahyu dituliskan sudah di akhir abad pertama. Sudah ada banyak sekali jemaat. Ratusan, nggak tahu ada ribuan atau enggak. Bisa jadi sudah ribuan jemaat. Minimal ratusan jemaat sudah ada. Gitu. Jadi Tuhan tidak mau sebut satu persatu. Dan tidak perlu sebut satu persatu. Karena 7 jemaat ini mewakili jemaat-jemaat yang lain. Masalah-masalah yang ada dan pesan yang Tuhan sampaikan kepada jemaat-jemaat ini cukup mewakili gitu ya. Permasalahan mereka cukup mewakili, dan hal-hal yang Tuhan puji dari mereka juga cukup mewakili, sehingga semua jemaat yang lain pun sudah bisa belajar dari apa yang Tuhan katakan kepada 7 jemaat ini misalnya gitu. Ya. Jadi istilahnya begini, misalnya kita di satu kelas yang besar sekali ada 100 orang murid, 100 orang murid di satu kelas yang besar sekali. Lalu guru berkata, saya mau memakai 7 orang murid, saya panggil ke depan untuk saya jadikan contoh. Saya mau kritik dan puji mereka ya, ada yang dikritik, ada yang dipuji, dikasih masukan dan lain sebagainya. Tetapi 7 mahasiswa ini atau siswa ini, 7 siswa ini ya hanya sebagai perwakilan saja. Yang lain bisa belajar dari apa yang saya katakan kepada ke-7 orang ini gitu ya. Artinya hal-hal yang saya kritik ya, atau hal-hal yang saya puji dari mereka bisa berlaku juga untuk yang lain gitu, untuk mendapat pelajaran istilahnya gitu ya. Oke, lalu kenapa disebut 7 roh? Wah, itu eksegesis kitab Wahyu sebenarnya ya, tapi secara singkat saja memang ada istilah 7 roh, ke-7 roh Allah di situ ya. Itu mengacu kepada
kesempurnaan Roh Kudus, ya, kesempurnaan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus sering disebut ketujuh roh Allah, gitu. Karena kita bisa cross reference ke Yesaya pasal 11, di mana ada 7 panggilan untuk Roh Kudus, ya, Roh Tuhan, Roh hikmat dan pengertian dan apa segala macam, ada 7 di situ, ya. Oke, tapi ya itu singkat saja, gitu. Nah, itu lebih lengkapnya di eksegesis kitab Wahyu. Oke, Pak Arisman Purba. Tadi saya baca ye are the body of Christ, members in particular. Maksudnya ye apa gitu ya? Maksudnya ye itu adalah kalian dalam bahasa Inggris zaman King James. Jadi kalau hari ini saya tulis di chat aja ya. Kalau Inggris modern, ya, bisa you, kata you itu bisa kamu, bisa kalian, ya. Tapi Inggris zaman KJV, ya, ye, ya, ini kalian, ya, ya, ye, kalian, ya, nah, atau thou, dia jadi kamu. Ini untuk subjek, ya, subjek, ya, you, kalian, objek, ya. Dan thou, kamu, subjek, dan thee, kamu, objek. Ya, jadi ya ini bagi untuk yang akan membaca ini, ya, membaca KJV, ya, ini perlu tahu sedikit. Jadi ye maksudnya adalah kalian. Ye are the body of Christ di sini. Oke, ya. Baik. Oke, lanjut lagi. Lanjut dari Pak Wasis, ya. Dalam historisnya Perjanjian Lama, Bapak dan bangsa Israel gagal menjadi TPDK. Maksudnya Bapak di sini Bapak patriark, ya, maksudnya Abraham, Ishak dan Yakub kah, maksudnya gimana, ya? Dan bangsa Israel gagal menjadi TPDK. Nah, kalau mengacu ke PB, di mana jemaat mula-mula juga mengalami perpecahan dan perbedaan doktrin, serta pada zaman modern kita melihat banyaknya doktrin dalam berbagai jemaat lokal, apakah dapat kita simpulkan bahwa pada zaman modern ini juga jemaat lokal gagal menjadi TPDK yang diharapkan Allah? Ya, benar, ya. Jadi benar, banyak jemaat yang gagal menjadi TPDK, ya, karena jemaat bukan hanya satu, ya. Ada jemaat yang bagus berfungsi sebagai TPDK, tetapi mayoritas jemaat lumayan gagal, gitu, ya, menjalankan fungsi mereka sebagai TPDK. Dan ini sama dengan Israel, ya. Israel dulu, ada nggak orang-orang yang setia di zaman Israel? Ya ada. Kan? Makanya ketika Tuhan Yesus datang, ada sebagian orang Israel yang menerima dia, yang percaya kepadanya. Dia memilih rasul-rasul kan dari orang Israel juga. Ya, jadi ada nggak Israel yang setia, yang bersaksi? Ada, ya, tapi mayoritas Israel kacau di situ. Nah, sama, ya, akhirnya masuk ke zaman gereja. Dan ada yang kacau dan lain sebagainya, menyimpang doktrinnya dan lain sebagainya, ya. Dan hari ini, ya, kita bisa bilang lebih banyak mayoritas gereja itu gagal menjalankan fungsinya sebagai tiang penopang dasar kebenaran karena mereka sendiri ngaco, gitu. Jangankan mau memenangkan orang kepada kebenaran, gitu kan. Banyak yang sendirinya dalam berbagai kesalahan, ya. Nggak usah jauh-jauh. Satu misalnya kesalahan baptis bayi saja, ya. Ya, kesalahan baptis bayi, ya. Kesalahan amilenialisme, postmilenialisme, ya. Kesalahan peran perempuan di dalam gereja, kesalahan mengenai jalan keselamatan dan lain sebagainya, ya. Jadi banyak sekali gereja, mayoritas gereja sudah gagal menjalankan fungsinya, ya. Tetapi ada nggak gereja-gereja lokal yang masih menjalankan fungsi sebagai TPDK? Ya, saya yakin ada, ya.
Ada nggak gereja yang sempurna? Mungkin tidak. Tidak ada gereja yang sempurna, gitu kan? Ya, tetapi ada gereja-gereja yang masih menjalankan fungsi TPDK dengan cukup baik. Nah, cukup baik dengan cukup baik saya rasa, gitu ya. Jadi ya tentu kita berusaha untuk menjadi yang itu. Ya. Makanya kita belajar eklesiologi, gitu kan? Kita belajar eklesiologi ya supaya kita mengerti jemaat yang benar itu seperti apa, gitu ya. Oke, baik. Bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kita mau lanjut. Ya, mau lanjut sekarang. 1 Timotius kita lanjut. Jadi kita sudah lihat gambaran jemaat sebagai rumah Allah di sini. Sekarang masuk ke 1 Timotius 5 ayat 16. Nah, ini instruksi yang spesifik juga untuk jemaat-jemaat. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang beriman memiliki anggota keluarga janda, hendaklah ia menyokong mereka dan janganlah jemaat dibebani, supaya jemaat dapat menyokong yang benar-benar janda. Jadi ini sebenarnya instruksi yang sangat spesifik ya. Instruksi yang sangat spesifik bagaimana jemaat membantu janda. Itu. Jadi rupanya sejak awal berdirinya jemaat-jemaat yang awal ya, jemaat Yerusalem, kemudian yang lain juga, jemaat sebagai orang Kristen ya yang tergabung dalam jemaat-jemaat lokal ini, semuanya itu punya hati yang mengasihi ya. Sehingga ketika ada orang yang berkesusahan biasanya akan ditolong. Salah satu orang yang berkesusahan, pihak yang berkesusahan itu kan janda gitu kan. Makanya di Kisah Rasul pasal 6 ada masalah pembagian makanan kepada janda yang akhirnya menimbulkan keributan, akhirnya muncul perlunya adanya diaken gitu pada waktu itu. Nah, jadi janda-janda sering disalurkan bantuan ya, tetapi Paulus akhirnya memberikan aturan di sini ya mengenai janda mana yang benar-benar perlu disokong gitu kan. Dan Paulus bilang antara lain ya, kalau misalnya seorang janda masih punya keluarga yang lain, baiknya keluarganya dulu begitu yang menyokongnya ya. Supaya nggak perlu jemaat yang menyokongnya kalau dia punya anggota keluarga. Itu yang wajarnya seperti itu yang Paulus ajarkan di sini ya. Nah, sehingga di ayat 16, jika seorang laki-laki atau perempuan yang beriman memiliki anggota keluarga janda, hendaklah ia menyokong mereka supaya jemaat jangan dibebani. Nah, jemaat yang dimaksud di sini tentu adalah jemaat yang spesifik juga ya, yaitu jemaat tempat seorang janda ada gitu ya. Jadi jemaat yang ada janda, yang memiliki janda di dalam keanggotaannya ya, maka jemaat itu bisa menyokong ya, secara finansial janda tersebut kalau memang janda itu tidak ada orang lain yang bisa membantu dia lagi begitu ya. Dan sebenarnya ini cukup panjang ya, kita bukan eksegesis 1 Timotius ya, tapi ini ada hubungan dengan jemaat juga kan, nanti masalah penggunaan dana jemaat dan lain sebagainya. Tapi intinya Paulus ingin jemaat untuk ya siap membantu, tapi juga tidak sembarangan membantu ya. Sehingga dia bilang di sini, kalau misalnya memang bisa diselesaikan oleh anggota keluarganya, anggota keluarganya lah yang selesaikan, gitu kan. Dan ini kita bisa terapkan kepada hal-hal yang lain juga, ya. Misalnya, contohnya, ya masalah jemaat yang sakit, gitu ya. Apakah semua jemaat yang sakit itu kita jemaat misalnya harus bantu secara keuangan? Ya enggak juga gitu. Misalnya kalau orang yang dia mampu sendiri ya kenapa tidak gitu kan? Kenapa dia harus minta bantuan jemaat untuk itu gitu. Atau dia punya keluarga yang bisa bantu dia misalnya. Ya itulah duluan ya. Tapi jemaat juga siap sebenarnya membantu misalnya orang-orang yang katakanlah misalnya dia sakit dan memang benar-benar tidak ada yang lain yang bisa membantu dia. Begitu ya. Ya maka jemaat tentunya suatu gereja biasanya akan mencoba untuk ya, dan seharusnya yang mencoba untuk membantu anggota jemaatnya yang di dalam kesulitan seperti itu misalnya.
Nah, di sini tentu ada banyak lagi yang lain yang dimaksudkan di sini. Misalnya Paulus bilang kalau jandanya terlalu muda, jangan juga, lebih baik janda yang masih muda menikah aja lagi. Jadi ada banyak solusi juga diberikan oleh Paulus ya. Sekali lagi itu nanti semua dalam eksegesis Timotius sebenarnya. Ya. Ya ada dibilang kalau janda yang masih muda ya menikah aja lagi ya. Jadi ada dia tawarkan solusi-solusi dulu yang lain. Ya, tapi memang kalau janda yang benar-benar janda, ya, jemaat dapat menyokong yang benar-benar janda yang tidak punya orang lain, yang di atas 60 tahun dan lain sebagainya. Gitu. Oke, itu di 1 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi juga penggunaan yang cukup spesifik di sini. Oke, lalu 1 Timotius selesai, kita masuk ke 2 Timotius sekarang ya. 2 Timotius. Ya, di 2 Timotius tidak ada penggunaannya. Ya, kalau yang ini catatan kaki saja, ini bukan bagian dari teks ya. Lalu di Titus ya, di Titus juga tidak ada, ini juga bukan bagian dari teks. Ya, ini catatan kaki. Lalu di Filemon, di Filemon di sini ya. Dari Paulus seorang tahanan Kristus Yesus dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon saudara yang terkasih dan teman sekerja kita, dan kepada Apfia yang terkasih dan kepada Arkhipus teman seperjuangan kami, dan kepada jemaat di rumahmu. Nah, ini juga sangat spesifik, jemaat yang ada di rumah Filemon di sini. Ya. Jemaat yang ada di rumah Filemon, ya, spesifik. Dan banyak orang mengira bahwa surat Filemon adalah surat pribadi, dan memang di satu sisi dia surat pribadi karena ditujukan pada Filemon, seorang pribadi. Tapi sebenarnya surat Filemon bukan hanya surat pribadi, tapi juga surat kepada jemaat karena ditujukan kepada jemaat juga. Gitu, ya. Nah, Filemon ini adanya di kota apa? Begitu. Ini ada sedikit perdebatan ya. Kebanyakan orang hari ini memahami Filemon berada di Kolose. Gitu. Tapi sebenarnya ya saya berpandangan bahwa Filemon ini adanya di kota Laodikia sebenarnya. Jadi yang di surat Kolose dikatakan, baiklah surat kepada jemaat Laodikia juga dibacakan di Kolose. Maksudnya adalah surat Filemon ini. Ya. Oke, baik. Tapi nggak terlalu masalah itu. Ini adalah jemaat di rumahmu di sini. Dan sekali lagi, ya, yang sudah pernah saya tekankan itu, rupanya banyak sekali ya mulainya jemaat itu di rumah. Nah, hari ini ada sebagian orang Kristen yang merasa risih kalau pertemuan jemaat itu di rumah. Ya, mereka mau, lebih cakep kalau ada gedungnya. Nah, saya setuju saja kalau misalnya ada gedung yang cakep, ya kenapa tidak, gitu kan. Tapi sebenarnya orang Kristen tidak boleh memandang rendah istilahnya pertemuan-pertemuan yang diadakan di rumah. Ya karena seperti itulah banyak jemaat mula-mula. Ya. Seperti itulah jemaat di Laodikia misalnya, mereka bertemu di rumahnya ini Filemon. Ya, seperti itulah jemaat di Hierapolis, mereka bertemu di rumahnya Nimfas yang tadi. Ya, jemaat di Roma ada yang bertemu di rumahnya Aquila dan Priscilla. Jadi jangan kita memandang rendah gereja-gereja yang berkumpulnya di rumah, karena hari ini kita masuk ke suatu era di mana manusia sangat mementingkan sesuatu yang kelihatan. Ya. Wah, ini gedungnya seperti apa, ya. Fasilitasnya seperti apa. Jauh lebih penting bagi suatu jemaat adalah kebenarannya. Gitu. Apa untungnya kalau ini? Apa secara rohani? Apakah Tuhan berkenan kalau dia bertemu di katedral-katedral yang megah, tapi tidak ada kebenaran di dalamnya. Ya, mereka mengajarkan bukan Injil yang benar. Nah, barusan minggu lalu saya pergi ke Surabaya karena ada salah satu penginjil kita meninggal, gitu ya, namanya penginjil Aris Lase. Mungkin
Kalau di lingkungan GBIA pasti tahu ya. Ya, dan saya pergi ke rumah tempat dia mengadakan kebaktian di situ. Nah, Tunas Jemaat GBIA Surabaya di situ ya, GBIA Surabaya. Dan ruangannya kecil. Saya tahu juga bahwa yang datang tidak terlalu banyak memang. Ya, tapi ya kalau yang diajarkan adalah kebenaran, dan karena memang yang diajarkan adalah kebenaran, ya maka itu berharga di mata Tuhan ya, sekalipun di rumah ya, di rumah dengan fasilitas yang tidak mentereng dan lain sebagainya di situ ya. Saya yakin bahwa jemaat yang di rumah Filemon ini juga tidak sebesar yang di katedral-katedral atau gedung-gedung apa hari ini seperti itu. Oke, kita masuk ke sekarang ke Ibrani sini ya. Ibrani ya, penggunaan kata eklesia di Ibrani. Nah, ini menarik ya, karena hanya ada 2 penggunaan. Yang pertama Ibrani 2 ayat 12. Ya, dan ini mengutip perjanjian lama. Aku akan memberitahukan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Wow, oke ya. Ini adalah suatu nubuatan tentang Yesus Kristus. Nubuatan ini ada di perjanjian lama dalam kitab Mazmur, tapi dikutip oleh surat Ibrani di sini. Aku akan memberitakan namamu. Aku di sini maksudnya Yesus Kristus ya. Jadi coba kita pahami di sini. Aku Yesus akan memberitakan namamu ya, Allah Bapa, kepada saudara-saudaraku, saudara-saudara Yesus, dan memuji-muji engkau. Jadi Yesus akan memuji-muji Allah di tengah-tengah jemaat, tengah-tengah eklesia. Yesus akan memuji Allah di tengah-tengah jemaat. Ya. Nah, jemaat yang mana yang dimaksud di sini? Sebenarnya ini adalah nubuat yang digenapi secara spesifik, yaitu di dalam Matius. Ya. Matius kita lihat di sini ya. Harus saya buka dulu nih ya. Matius 26 ayat 30. Lalu setelah menyanyikan himne, mereka keluar ke Bukit Zaitun. Ya, atau kalau ITB, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi ini adalah salah satu catatan Tuhan Yesus memuji ya. Tuhan Yesus memuji Allah di tengah-tengah jemaat bersama dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya adalah para rasul waktu itu. Jadi Tuhan Yesus bersama dengan para rasul. Jadi setelah mereka makan malam Paskah, mereka mau pergi ke Taman Getsemani, mereka bernyanyi. Dan itu adalah jemaat. Ya. Nah, jemaat mana ini maksud? Jadi jemaat mula-mula, jemaat yang bersama dengan Yesus, jemaat yang sebelum hari Pentakosta. Ya. Nah, ini nanti ada efeknya juga ketika kita membahas kapan institusi jemaat ini dimulai oleh Tuhan. Oke, baik. Jadi jemaat ini jemaat yang spesifik, yaitu jemaat yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Ya, jemaat pra Pentakosta kita bilang. Oke, wow, kenapa nih? Share screen-nya mati ya. Oke, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba share screen saya mati. Yang lain masih kelihatan nggak Alkitabnya? Oke, udah kepental keluar nih ya. Oke, baik. Sebentar, saya share screen lagi.
Oke, baik. Lalu sekarang kita lihat yang pemakaian yang kedua dalam Ibrani. Ya. Saya bacakan dari ayat 22. Tetapi kalian sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada berlaksa-laksa malaikat, kepada perkumpulan dan jemaat putra-putra sulung yang tercatat di sorga, dan kepada Allah hakim dari semua, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang dijadikan sempurna. Oke, ini adalah penggunaan generik sebenarnya di sini, penggunaan generik ya. Jadi maksudnya apa sih ini? Ya, kalau kita nggak paham sepertinya agak mistis ya. Tapi sebenarnya ini adalah membandingkan. Ini coba saya tambahkan lagi ininya, konteksnya. Ingat bahwa di dalam surat Ibrani, Paulus ingin membandingkan bahwa di dalam Kristus itu jauh lebih bagus daripada Yahudi, Yudaisme. Yesus adalah lebih besar dari Musa, lebih besar dari Harun, lebih besar dari malaikat-malaikat dan sebagainya. Dan Paulus di pasal 12 menekankan ya, kalau Israel dulu itu di Gunung Sinai ya, itu mengerikan. Ya, mengerikan. Ya, ada guntur, ada pokoknya ini mengerikan ya. Nah, ini kita bisa baca dari ayat sebelumnya ya. Dan orang Israel waktu itu datang kepada suatu gunung yang berapi ya. Saya ini deh ya. Ya, sebab kalian bukan datang kepada gunung yang dapat disentuh dan menyala-nyala dengan api. Jadi berbicara mengenai pengalaman di Gunung Sinai orang Israel, atau pada kekelaman dan kegelapan dan angin badai. Ini semua terjadi di Gunung Sinai ya, tapi kita tidak mengalami itu, maksudnya kan, itu orang Israel. Dan kepada bunyi sangkakala dan suara firman yang membuat mereka yang mendengarnya memohon agar firman itu jangan diucapkan lagi kepada mereka. So mereka tidak tahan terhadap apa yang diperintahkan. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu, ia harus dilempari dengan batu atau ditembak dengan panah. Ya. Dan lanjut lagi. Dan pemandangan itu sedemikian mengerikan sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Nah, kontrasnya, makanya itu kan Yudaisme ya, kita punya sesuatu yang lebih hebat. Kalau orang Israel membanggakan bahwa wah, saya dulu ya, kami dulu orang Israel di Gunung Sinai begini-begini, padahal mereka ketakutan gitu kan. Kita punya sesuatu yang lebih bagus katanya. Tetapi kalian sudah datang ke Bukit Sion. Jadi mereka orang Israel ke Bukit Sinai, Gunung Sinai, kita ke Bukit Sion. Tentu ini secara rohani ya. Dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada berlaksa-laksa malaikat ya. Jadi dulu mereka ini, dan lanjut kepada perkumpulan. Nah, di sini kan. Dan kepada perkumpulan ya, dan jemaat putra-putra sulung. Jadi ingat kata perkumpulan di sini memakai kata panegurei dari paneguris di sini ya. Paneguris dan jemaat. Jadi ini ada dua kata yang mirip ya artinya. Paneguris ya, tapi paneguris konotasinya itu semacam perkumpulan festival gitu ya. Semacam perkumpulan festival, perkumpulan sukacita. Dan jemaat putra-putra sulung, eklesia prototokon. Jadi kenapa disebut jemaat putra-putra sulung begitu? Maksudnya adalah kita adalah perkumpulan. Gini, apa signifikansi putra sulung di zaman itu ya? Signifikansinya pada zaman itu putra sulung itu adalah ahli waris gitu, ya. Ahli waris. Jadi putra sulung yang mewarisi ayahnya. Bahkan kalau seseorang punya beberapa orang putra, putra sulung itu biasanya mendapat dua kali lipat warisan dari yang lain. Nah, jadi kepada perkumpulan dan jemaat putra-putra sulung. Jadi maksudnya kita ini adalah jemaat
ahli-ahli waris yang adalah ahli-ahli waris Allah begitu. Kita adalah perkumpulan orang-orang yang ahli waris Allah. Ya. Nah, itu indikatornya. Nah, maksudnya itulah yang dimaksudkan di sini. Jadi lebih hebat dari Israel waktu itu. Nah, jadi ini adalah penggunaan generik, ya, karena jemaat itu mestinya terdiri dari orang-orang yang diselamatkan. Ya, makanya jemaat putra-putra sulung dan tercatat di sorga. Jadi namanya tercatat di sorga. Dan kepada Allah hakim dari semua, dan kepada roh orang benar yang telah dijadikan sempurna. Ya, jadi ini penggunaan yang generik juga. Oke, baik. Saya rasa kita akan stop sampai di sini. Ya. Dan kita sudah hampir selesai sebenarnya. Setelah Ibrani itu udah tinggal Yakobus, ya, kemudian Yohanes, kemudian Wahyu. Jadi kita sudah hampir selesai, 115. Dan ada suatu kesimpulan nanti yang akan kita tarik dari semua itu. Ya, baik. Dengan demikian, ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau ada nanti boleh di WhatsApp group juga boleh. Maka saya ucapkan selamat malam dan Maranatha semuanya.